Melihat arsitektur yang menarik di sini, membuat saya semakin tidak sabar nih untuk mengulik sejarah yang ada di sini. Masjid Gede Mataram, Kota Gede, merupakan masjid peninggalan Kerajaan Mataram. Masjid ini dibangun pada tahun 1640. Masjid Gede Mataram dibangun oleh Sultan Agung yang bergotong royong dengan masyarakat yang masih menganut agama Hindu dan Buddha. Selain menjadi simbol keberadaan Kerajaan Mataram Islam, masjid ini bersebelahan dengan Pesarian Agung Kota Gede, yakni makam tempat dikebumikannya Raja pertama Mataram Islam, Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati, serta Raja kedua Mas Jolang atau Panembahan Hanya Krawati. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sejarah Masjid Gede Mataram itu memang milik Keraton Yogyakarta. Itu didirikan oleh Ki Ageng Pemanahan. Itu mulai dirintis tahun 1575 Masehi. Kayak kita ketahui, Ki Ageng Mataram itu adalah mendapat hadiah tanah perdikan dari Pajang di Mentau, dulu alas Mentau, kemudian dibuka oleh Ki Ageng Pemanahan. Tapi sebelum masjid terwujud, Ki Ageng Pemanahan sudah meninggal dunia, kemudian dilanjutkan oleh putranya yaitu Danang Sutawijaya. Danang Sutawijaya itu adalah nanti sebagai Panembahan Senopati, sebagai pengganti Raja Kerajaan Mataram yang berkuasa tahun 1579 sampai 1601 Masehi. Kerajaan Islam Pajang kemudian pemerintahnya dipindahkan ke Mataram di bawah kepemimpinan Raden Subrawijaya yang bergerak dengan Panembahan Senopati ing Ngaloga Ngabdurrahman Saidin Panoto Kapilatullah. Fisik dimulai itu pada tahun 1587 Masehi. Baru mulai fisik, tapi perintisannya sejak 1575, jadi sudah hampir 110 tahun ya. Itu sebenarnya itu adalah untuk mengangkut kayu-kayu dari Bluro ke sini. Nah, dari Bluro ke sini itu diangkut dengan gerobak sapi dan sebagainya itu. Nah, kemudian melewati daerah Hindu Prambanan. Nah, orang-orang Prambanan sama tertarik ikut membangun masjid. Jadi ini dibangun oleh orang Islam dan orang Hindu. Maka oleh Sutawijaya atas saran dari Sunan Kalijogo itu yang orang Islam bangun masjid, yang itu bangun kepurwannya itu pagarnya. Makanya kalau Anda lihat pagarnya hampir seperti Hindu, karena itu aztek Hindu tapi dia bangun untuk masjid. Yang dalam orang Islam bangun masjid. Ini suatu dulu sudah ada toleransi agama persatuan, dan orang yang ingin mau masuk masjid harus belajar dulu. Otomatis yang bangun masjid ikut mau masjid menjadi masuk Islam lagi. Nah, ayo banyak orang dulu yang masuk Islam, karena kalau mau masuk masjid halaman harus belajar zakat, sehingga menjadi Islam. Jadi kenapa ada dua arsitek, Hindu dan Islam? Karena yang dua suku agama, tapi sudah bersatu, tidak bermusuhan. Itu kemudian pada tahun 1601 itu Senopati wafat, digantikan oleh Sultan Agung Hanya Krawati. Kemudian bangunan disempurnakan dengan menambah serambi yang ada tadi duduk tadi, itu yang nambah Pak Sultan Agung tahun 1601 di dalam.
Jadi bangunnya hanya masjid utama. Itu satu. Yang kedua, tahun 1613 sampai 1645 itu diperintah oleh Sultan Agung Hamengkubuwono. Kemudian atas dasar usaha masyarakat kepada Pakubuwono, karena ini juga orang Solo juga yang punya, jadi ada Jogja lah Solo, maka pada tahun 1626 Masehi disempurnakan dengan menambah emperan pagar jagan dan pintu gerbang. Jadi yang ada ikannya tuh. Ada ikan itu yang bangun Pakubuwono tahun 1626. Nah, itu di pintu ada pintu. Jadi itu bukan tahun bangun masjid, tapi tahun pemugaran. Bangun masjidnya itu tahun 1579. Itu mulai dibuat oleh mulai bangunan itu dimulai itu 1587. Kemudian kayak gimana itu dulu ini rumah, jadi rumahnya di barat masjid, ya, kan jadi makam. Ini dulu memang ada yang kecil, lalu dibuat lebar masjid. Jadi itu sejarah Masjid Gedina begitu. Kemudian filosofinya untuk yang ini memang filosofi persatuan antara Islam dan Hindu, saling bertoleransi agama, tidak permusuhan. Itu ada filosofi dari bangunan-bangunan yang ada di masjid, antara pagar dan masjidnya. Tidak, kalau di masjidnya itu banyak sekali filosofinya. Jadi filosofinya itu ada berapa? Itu ada 6. Ada gerbang, ada area pohon sawo kesik, ada serambi yang Anda duduk tadi, ada beduk, ada ruang utama masjid dan pemakaman. Untuk gerbang itu disimbolkan bahwa orang yang akan masuk pintu gerbang tanpa ada pengetahuan tentang Islam, mungkin mereka sudah ada percayaan keagamaan lain. Di situ ada penjaga yang akan memandu untuk membaca syahadat. Jadi sebelum masuk ke gerbang itu harus membaca syahadat dulu. Yang disebut pintu gerbang syahadat. Kemudian untuk area pohon sawo kesik itu jumlah pohonnya adalah 17. Ini ada melambangkan 17 rakaat dalam salat wajib. Dan untuk ada 3 tingkatan. Jadi untuk masuk ke masjid ada 3 tangga. Ada 3 tangga masuk serambi, ketika masuk ruang utama masjid juga terdapat 3 tingkatan. Jadi ada 3 tangga. Itu adalah menunjukkan bahwa ada tingkatan dalam bangunan. Pertama syariat, yaitu memberi keterangan pada hukum dan aturan tentang Islam. Kemudian hakikat, memahami perbuatan dengan tujuan inti amalah. Kemudian makrifat, lalu pengertian memahami, mengenal Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan ciptaan-ciptaannya, dan kehendaknya. Jadi kalau sudah dari syariat dulu, tahu dulu, memahami dulu, baru mengenal Allah. Jadi ada 3 tingkatan. Itu adalah masuk ke serambi masjid. Jadi kemudian itu untuk berkaitan dengan tiang pada serambi yang dijemburkan untuk menjaga agar sholat dilakukan dengan baik. Disebutkan tujuan sholat, maksudnya sholat dilakukan total hatinya bertuju hanya kepada Allah. Bersuci sebelum sholat, dulu ada bunganya, nggak dipakai lagi. Jadi masuk serambi harus cuci kaki, meskipun kalian sudah nggak lagi, ya kan, sudah zaman modern mungkin malah untuk ada keran dan sebagainya. Kemudian beduk dan kentongan itu dipukul sebagai awal masuk sholat 5 kali setiap sebelum adzan. Kemudian
untuk ruang utama, Anda bisa melihat dulu. Masjid adalah rumah Allah, tempat melakukan ibadah sholat. Di Masjid Mataram itu ada atap dan mustaqo di atasnya dan ornamen pada mustaqo itu ada godo seperti pedong ya. Godo berada di tempat yang paling atas sebagai simbol bahwa satu Allah Maha Esa. Itu seperti pedong itu. Dan daun kluwih, nah itu adalah bahasanya Jawanya artinya linuwih, lebih dari biasanya. Seorang yang punya keyakinan bersyahadat bahwa Tuhan Maha Esa itu adalah mempunyai kelebihan karena dia mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Artinya orang itu sudah menjadi orang yang spesial, yang lebih karena hidayahnya, bukan karena keampuhannya. Kemudian juga ada bunga pandan itu ada tapi ada naik ya. Itu baunya semerbak harumnya. Orang yang mengikuti Islam dengan baik ialah takwa. Orang yang bertakwa akan membuat enak pada kanan kirinya dan merasa nyaman bersama. Jadi mengeluarkan bau harum orang menjadi senang. Jadi itu antaranya yang kami ketahui tentang sejarah masjid dan beberapa arti filosofi baik halaman maupun pagar maupun masjid. Mungkin itu yang saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Nanti kalau ada kurangnya nanti bisa kita tambah. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali ya sejarah dan kisah di balik Masjid Gede Mataram ini. Bisa kita simpulkan bahwasannya Masjid Kota Gede Mataram adalah bangunan yang bertujuan sebagai media dakwah sekaligus bentuk akulturasi budaya.